Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widiawati, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya dosen tetap di Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Saya mengampu mata kuliah keperawatan keluarga yang berada pada semester ganjil, yaitu di semester 5. Bobot mata kuliah keperawatan keluarga yaitu 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jumlah pertemuan pada mata kuliah keperawatan keluarga yaitu sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan melalui proses pembelajaran dan 1 kali untuk UTS dan 1 kali untuk UAS. Ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga. Yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, yaitu mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Adapun bahan kajian pada mata kuliah keperawatan keluarga yaitu yang pertama adalah konsep pelayanan kesehatan primer, baik pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, yaitu tentang konsep keluarga sejahtera, dan yang ketiga adalah konsep keperawatan keluarga, mulai dari pengertian, keperawatan, ruang lingkup keperawatan, modal konseptual keperawatan, tren dan isu keperawatan keluarga, evidence-based praktis dalam keperawatan keluarga, dan manajemen sumber daya keluarga. Selanjutnya yang keempat adalah asuhan keperawatan keluarga, mulai dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya juga yang terakhir adalah praktik asuhan keperawatan keluarga yang dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Selanjutnya adalah metode pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu ada 2. Ada metode untuk teori dan ada juga metode untuk praktikum. Untuk teori, pertama adalah metode ceramah yang dilakukan baik di kelas melalui tatap muka langsung maupun melalui online, menggunakan media baik Zoom maupun Jmeet. Selain itu, metode teori yang lain adalah diskusi kelompok, di mana mahasiswa dibagi menjadi satu kelompok kecil sehingga nanti mampu untuk berdiskusi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis serta memahami materi keperawatan keluarga. Selanjutnya adalah metode untuk pembelajaran praktikum yang dilakukan di laboratorium keperawatan keluarga. Metodenya antara lain adalah tutorial, simulasi, role play, dan studi kasus pada keperawatan keluarga. Selanjutnya adalah selain itu, pembelajaran itu juga dilakukan di e-learning Sepima. Semua proses pembelajaran terekam di e-learning Sepima yang dimiliki oleh Universitas Bakti Kencana, di mana semua aktivitas mulai dari RPS, kontrak belajar, jadwal perkuliahan, proses perkuliahan, di mana materi, kuis, tugas yang sudah dirancang oleh dosen itu diupload oleh dosen pengampu sebelum proses perkuliahan sehingga dapat diakses langsung oleh mahasiswa melalui platform Edlink, termasuk absensi pun dilakukan di Sepima. Ini merupakan penggunaan teknologi dalam semua proses pembelajaran. Sumber pustaka utama antara lain ada Nursing in the Community, Dimension of Community Health Nursing, dan lain-lain. Selain itu juga ada sumber pendukung, yaitu termasuk Nursing Practice in Community, dan juga ada artikel dari saya sendiri sebagai peneliti, yaitu tentang peran keluarga terhadap pencegahan luka DM. Ini juga terkait dengan materi perawatan keluarga di rumah pada asuhan keperawatan. Termasuk juga ada buku yang saya tulis yaitu berjudul Ilmu Keperawatan Keluarga.
Itu sebagian dari daftar pustaka yang ada di keperawatan keluarga, semua sudah tercantum di dalam RPS. Evaluasi proses pembelajaran itu melalui penilaian yang terdiri dari uji tulis berupa kuis, UTS maupun ujian akhir semester. Selain itu juga ada tugas, kehadiran, dan penilaian praktikum juga dilakukan melalui metode OSCE. Ya. Evaluasi pembelajaran ini sudah disampaikan pada pertemuan pertama yang dilakukan oleh dosen pengampu melalui kontrak pembelajaran yang juga telah disepakati oleh mahasiswa. Berikut video pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga dengan materi tren isu dalam keperawatan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman mahasiswa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Kelihatannya segar-segar semua. Sudah ini semua ya? Sudah sarapan semua pagi ini? Oke, pertemuan keperawatan keluarga kita lanjutkan. Pertemuan ini yang ke-6. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep keperawatan keluarga. Oke, kita ingat kembali ya, apa materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Teman-teman, ada yang bisa menyampaikan apa materi kita minggu lalu? Silakan. Izin menjawab Ibu, mungkin Ya. ada 5 hal penting dalam konsep keperawatan keluarga. Yang pertama, keluarga merupakan suatu sistem atau unit serta anggota keluarga bisa berhubungan secara langsung atau mungkin tidak berhubungan secara langsung, serta anggota keluarga bisa tinggal bersama ataupun terpisah, Ibu. Oke, siapa lagi yang akan menjawab? Silakan, Aura ya. Ya, izin menambahkan jawaban dari Sinta. Yang pertama itu keluarga mungkin memiliki anak atau tanpa anak. Ya. Lalu yang kedua itu adanya komitmen dan ketertarikan antara keluarga itu harus tetap ada. Ya. Lalu termasuk rencana masa depan. Lalu yang terakhir itu fungsi keluarga dalam pemberian perawatan meliputi perhatian, perlindungan, dan sosialisasi masing-masing anggota keluarga. Oke, sudah 5 poin dalam fokus ya tentang konsep keluarga yang dijawab oleh Sinta dan Aura. Nah, pada kesempatan ini pertemuan sekarang yaitu kita tentang tren dan isu keperawatan keluarga. Oke, ya. Sebelum kita mulai, teman-teman kan sudah mendownload materi yang sudah saya setting di Adlink. Oke. Siapa dulu yang akan menjawab kira-kira apa pengertian tren dan isu secara umum aja dulu. Silakan. Baik. Tren dan isu itu adalah kalau untuk tren itu adalah pola perubahan yang biasanya menjadi perhatian, bisa secara luas dan jangka waktunya biasanya muncul pada jangka waktu tertentu dan bisa waktunya lama. Sedangkan isu adalah fokus masalah yang menjadi perhatian, biasanya lebih spesifik dan juga adanya fokus pada masalah dan terkadang bersifat sementara. Oke, terima kasih Ganis sudah mencoba untuk menjawab. Kita lihat ya pengertian tren dan isu. Nah, kalau misalnya kita lihat secara bahasa, kalau isu itu merupakan sesuatu yang memang sedang hangat-hangatnya itu dibicarakan oleh masyarakat, tetapi memang faktanya itu memang belum terbukti. Nah, perbedaannya dengan tren, yaitu kalau tren itu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan, tetapi memang sudah ada fakta-faktanya. Oke ya, ini tadi teman-teman mengingatkan kembali bahwa keperawatan keluarga itu adalah serangkaian kegiatan. Ya, kalau misalnya keperawatan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan fokusnya siapa? Itu adalah keluarga. Melalui praktek keperawatan keluarga membantu menyelesaikan masalah kesehatan keluarga dengan menggunakan pendekatan proses atau asuhan keperawatan. Oke ya, kita lihat ada beberapa permasalahan atau yang terkait dengan tren dan isu keperawatan keluarga. Oke, nah itu. Yang kedua itu ada tentang perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi yang memang semakin pesat itu juga akan berdampak juga pada keluarga. Ya, termasuk juga tingkat mobilisasi penduduk yang semakin besar dan gampang. Orang-orang kalau mau pergi atau pindah ke satu tempat ya,
satu tempat ke tempat yang lain itu kan memang sudah lebih gampang karena sarana transportasi. Kita lihat teman-teman, ada kebutuhan perubahan atau sengit pada tren dan isu keperawatan keluarga. Ada 5, ya. Yang pertama itu adalah ekonomi, ya. Yang kedua itu adalah tren perubahan penyakit. Yang ketiga itu ada perubahan demografi. Yang keempat ada perkembangan iptek termasuk perawatan yang berpusat pada pasien. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu adalah economic health care allocation. Nah, alokasi perawatan kesehatan. Teman-teman, mungkin sekarang Ibu tanya ya, teman-teman merasakan tidak apakah biaya perawatan itu semakin murah atau semakin mahal sekarang? Semakin mahal. Iya, semakin mahal. Nah, ini masuk pada fokus juga bahwa keperawatan keluarga itu trennya adalah fokus pada pencegahan. Karena kalau kita mencegah penyakit itu biayanya lebih mudah, lebih murah dibandingkan dengan mengobati. Ya, yang kedua, nah ini waktu tinggal atau perawatan di rumah sakit itu kan waktunya semakin pendek. Ya, jadi ada gejala sisa yang memang memerlukan keperawatan keluarga di rumah. Nah, ya, termasuk juga efisiensi. Nah, ini ada peningkatan biaya kesehatan. Semakin tinggi biaya kesehatan tentunya juga akan memberatkan keluarga mengeluarkan ya alokasi dana khusus untuk kesehatan. Termasuk juga perubahan dalam sistem asuransi kesehatan. Oke ya. Yang kedua yaitu tentang tren penyakit kronis. Nah, teman-teman, kalau tentang tren penyakit kronis, kita lihat bahwa banyak sekali sekarang kondisi tidak akut. Artinya, itu banyak penyakit-penyakit kronis ya yang memang kalau kita lihat dari data itu perkembangannya memang semakin banyak ya penyakit kronis. Nah, ada penanganan penyakit-penyakit yang memang harus seumur hidup. Apakah mereka harus misalnya tinggal di rumah sakit dalam waktu yang lama? Perawatannya mulai dari mengingatkan obat yang harus diminum dan lain-lain ya. Nah, ini perannya. Terus manajemen diri juga. Nah, termasuk dukungan keluarga ini. Ya, dukungan keluarga itu kan pada penyakit-penyakit tertentu memang memerlukan dukungan yang terus menerus. Tidak bisa misalnya kita mengandalkan keluarga hanya mengandalkan dari rumah sakit saja. Ya, berikutnya adalah penanganan penyakit yang sudah menjadi rutinitas. Contoh misalnya penyakit TB. Penyakit TB itu kan memang dia memerlukan perawatan ya. Nah, ini juga ada pergeseran demografi. Nah, pergeseran demografi itu yang pertama sekarang itu adalah umur harapan hidup itu memang semakin tinggi. Kalau umur harapan hidup semakin tinggi, artinya lansia ini juga akan semakin banyak. Ya, permasalahan pada lansia itu adalah apa? Permasalahan pada lansia adalah penyakit-penyakit degeneratif yang muncul pada lansia. Kalau misalnya penyakit degeneratif yang muncul pada lansia, itu memerlukan perawatan juga dalam waktu yang jangka panjang. Memerlukan peran keluarga. Ya. Nah, ini juga ada berkurangnya keluarga sebagai pemberi perawatan. Apa? Misalnya kalau anak sudah besar, ya, sudah nikah, tentunya akan keluar dari rumah. Ya, yang tentu juga agak kesulitan ya, misalnya merawat orang tuanya yang sudah lansia dan lain-lain. Oke. Yang berikutnya itu adalah telenursing and telemedicine. Ini adalah efek dari perkembangan teknologi. Efek dari perkembangan teknologi itu keperawatan keluarga juga mengambil bahwa telenursing, telemedicine itu membantu keluarga ya ataupun perawat keluarga itu melakukan keperawatan atau asuhan keperawatan dari jarak jauh. Ini memindahkan, ibaratnya itu kita memindahkan perawatan yang di rumah sakit yang memang memerlukan biaya yang cukup banyak ya, itu ke rumah. Nah, efeknya ada apa? Mengurangi juga biaya kesehatan. Nah, fokusnya adalah pemberian perawatan ya, bukan pada tempatnya. Kalau tempatnya tentu kalau perawatan itu fokusnya di mana? Di rumah sakit ataupun di kesehatan. Iya, di puskesmas. Ya. Nah, ini ada manfaat telenursing. Tentunya manfaatnya kita lihat sangat membantu meningkatkan akses pelayanan. Kita lihat ini ya, ada beberapa penelitian juga, teman-teman bisa baca juga ya, penelitian tentang telenursing. Nah, ini beberapa penelitian tentang telenursing. Nah ini ya penelitian pertama ada Nishigaki, itu dia meneliti tentang intervensi teknologi telekomunikasi oleh profesional layanan kesehatan, termasuk perawat. Ya, di mana perawat juga
dapat membantu. Nah, kalau ini fokusnya penelitian ini memang difokuskan pada anak-anak disabilitas, terutama kemarin pada masa pandemi. Ya, karena pada masa pandemi tentunya tidak leluasa ya akses untuk pelayanan kesehatan karena banyak batasan-batasan. Ya. Ya, yang kedua ada juga penelitian menurut Zoo gitu ya. Nah, ini kebutuhan telenursing pasien mulai dari keterampilan dan keselamatan individu, perawatan dasar. Nah, ini memang fokusnya pada pasien DM tipe 2. Karena memang pasien ini memerlukan perawatan yang lama sehingga memerlukan juga telenursing. Oke ya. Oke, yang ketiga adalah nurse family partnership. Teman-teman, sekarang sudah banyak kebijakan-kebijakan juga yang terkait dengan program satu perawat satu desa. Ya. Karena apa? Karena perawat itu dia mengunjungi keluarga. Dia mengunjungi keluarga untuk melakukan asuhan keperawatan. Ada cakupan yang memang bisa dilakukan oleh satu orang perawat dalam mengelola misalnya asuhan keperawatan pada keluarga di wilayah tempat dia kerja. Nah, itu ada program yaitu menjadikan satu desa itu satu perawat. Ya. Nah, ini saya kasih contoh di satu daerah di Indonesia ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan keluarga, ya, membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dalam memberi dukungan dan pendidikan kesehatan. Ya, meningkatkan kemampuan keluarga, membantu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Nah, kan fokusnya asuhan keperawatan itu kalau teman-teman masih ingat bahwa bagaimana kita nanti mampu ya sebagai perawat itu mampu nanti memandirikan keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pada saat keluarga bisa mampu atau memelihara dan membantu merawat kesehatan secara mandiri, artinya keluarga itu memang sudah bisa memanage keluarganya sendiri dalam peningkatan kesehatannya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini juga ada permasalahannya, itu ada home care program. Nah, program home care. Teman-teman ada yang sudah tahu atau sudah pernah melihat, mendengar tentunya ya, sekarang itu lagi banyak tren tentang home care. Ya, mungkin ada yang berminat nanti jadi perawat home care ya, atau punya nanti kalau misalnya punya kemampuan untuk mengelola ya, bisa menjadi untuk perawat home care ya. Oke, nah home care ini dia menawarkan layanan keluarga integratif yang komprehensif. Untuk tadi permasalahan-permasalahan misalnya lansia, ya kita lihat contohnya di lansia ataupun misalnya penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan perawatan lama atau misalnya perawatan luka dalam waktu yang lama. Nah, ini home care itu menjadi satu solusi. Ya, pada saat home care menjadi solusi tentunya ini adalah tren dalam keperawatan keluarga. Ya, tidak fokusnya pada tempat atau di rumah sakit saja, tapi fokusnya ada di keluarga. Nah, ini memindahkan ya. Nah, berikutnya ada layanan yang membantu keluarga mengkoordinasikan perawatan antara penyedia layanan kesehatan dan di rumah dan di pelayanan kesehatan di rumah. Nah, Ibu sebelumnya izin bertanya, apa tantangan keperawatan keluarga untuk kedepannya? Oke, terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Apa tantangannya? Kita sudah membicarakan tadi banyak tentang tren keperawatan keluarga, tren dari isu, ya mulai dari ekonomiknya, tren perubahan penyakit, tren demografi, ya perkembangan iptek, ya sampai juga keperawatan itu yang berpusat pada pasien atau keluarga, sampai kira-kira apa tantangannya? Ya, tantangan ke depan dalam keperawatan keluarga. Nah, ini juga ada di materi kita yang selanjutnya. Ada barrier hambatan. Apa? Teman-teman, kira-kira yang menjadi tantangan pertama atau tantangan yang lain lah, boleh lah ya, beberapa tantangan dalam perawatan keluarga. Perawatan keluarga itu tentunya adanya di mana? Di masyarakat. Kalau di masyarakat berarti kita juga harus memahami budaya yang ada di masyarakat. Masyarakat itu punya kebiasaan tidak? Punya apa tuh namanya? Sesuatu yang mereka sudah yakini? Punya. Kadang-kadang sesuatu yang mereka yakini itu ada pertentangan dengan kesehatan, betul tidak? Ya, ada yang menganggap misalnya kalau anak kecil sakit,
Ya, itu anggapan mereka menyatakan bahwa apa? Mau pinter, ya, mau bisa jalan dan lain-lain. Termasuk juga ada budaya-budaya mungkin yang ada bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan. Nah, artinya perawat keluarga yang akan memang masuk pada satu wilayah kerja, itu juga mereka harus memahami apa yang menjadi budaya, ya, kebiasaan yang ada di wilayah tersebut, sehingga bisa atau dapat diterima dengan baik oleh keluarga atau masyarakat secara umum. Nah, itu ada tantangannya. Yang kedua itu ada tantangan lagi, ya. Nah, kita lihat ya di tantangan sini permasalahannya ada sumber daya tenaga kesehatan. Mungkin kalau kita lihat dari sekarang ya, tenaga kesehatan yang fokus pada keperawatan keluarga itu memang tidak banyak. Termasuk juga minat. Nah, teman-teman ada yang berminat nanti jadi perawat keluarga? Ya, ada ya? Ada ya? Karena sebenarnya ini menarik ya, kita menjadi perawat keluarga artinya memang sudah memenuhi semua kualifikasi, kompetensi. Ya. Sudah mampu semuanya sehingga nanti memang permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya terutama yang ada di keluarga itu bisa diatasi tentunya dengan kerjasama atau kolaborasi ya. Kalau di masyarakat itu kita ada kolaborasi juga baik dengan pemangku, pemegang kebijakan, termasuk juga layanan-layanan kesehatan yang ada. Yang paling dekat itu adalah puskesmas. Oke ya. Permasalahan lain dalam keluarga itu adalah parenting juga. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa permasalahan parenting ya. Kenapa? Anak-anak itu kan menjadi penerus generasi yang akan datang. Pola asuh ya. Ada istilah misalnya gen ini begini ya. Gen Z Anda? Teman-teman semuanya gen Z ya. Nah, ini kan menjadi satu tantangan dalam keluarga dalam melakukan pengasuhan pada anak-anak mereka. Ya. Di mana kadang-kadang banyak juga penyakit-penyakit yang muncul karena faktor dari kebiasaan ya, kebiasaan pola asuh yang salah. Ya. Nah, ini juga ada kebijakan kesehatan berbasis keluarga. Teman-teman kita lihat ada kebijakan yang berbasis keluarga. Itu namanya itu adalah PISPK ya. Nah, ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memang terkait dengan keperawatan keluarga yaitu tentang Perkesmas ya, perawatan kesehatan masyarakat. Di mana memang fokusnya itu adalah yang pertama adalah kunjungan keluarga yang dilakukan oleh petugas kesehatan termasuk termasuk perawat itu adalah pendataan pengumpulan data profil kesehatan keluarga dan peremajaan dari pangkalan data. Ini tujuannya ini ya untuk yang Perkesmas ini. Yang kedua itu adalah kunjungan keluarga dalam rangka promosi kesehatan. Karena promosi kesehatan ini tadi merupakan upaya promotif dan preventif. Upaya promotif dan preventif itu lebih baik daripada harus mengobati penyakit yang efeknya adalah biayanya menjadi lebih mahal. Nah, ini ya, memang peran perawat di komunitas termasuk perawat keluarga itu sangat penting sekali karena sebenarnya maksimalkan upaya promotif dan preventif itu juga akan membantu ya menuju Indonesia sehat. Karena kalau kita mengandalkan pengobatan itu biaya yang dikeluarkan banyak. Ya, pemerintah juga akan berat. Ya, termasuk BPJS yang menjadi asuransi utama ya untuk masyarakat Indonesia juga akan semakin berat. Karena biaya perawatan semakin tinggi. Nah, memang fokusnya lebih baik itu adalah upaya promotif dan preventif. Nah, ya. Kunjungan keluarga berikutnya adalah kunjungan keluarga untuk menindaklanjuti pelayanan kesehatan di dalam gedung. Ya. Jadi yang memang memiliki penyakit-penyakit tertentu memang kita upayakan untuk pelayanan kesehatan di dalam gedung. Mulai dari yang pelayanan kesehatan tingkat primer yaitu di puskesmas sampai nanti rujukan pada satu pelayanan. Yang keempat itu adalah pemanfaatan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga untuk pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dan manajemen puskesmas. Ya.
Oke, sebelum kita tutup mungkin ya teman-teman, ada pertanyaan dulu atau sudah cukup materinya? Cukup jelas? Ya, mungkin kita simpulkan dulu ya apa yang sudah kita bahas tadi ya. Ada 5 poin penting yang dibutuhkan ya dalam perubahan terhadap tren perawatan keluarga. Apa saja? Yaitu mulai dari ekonomi, terus oke, oke, Kemajuan teknologi dan dan oke. Sudah bisa dipahami semua? sudah Oke, silakan materi yang sudah saya upload itu sudah kalian download semua ya di Spema. Dipelajari kuis dan tugas untuk pertemuan-pertemuan sudah ada di Edlink. Teman-teman, silakan kerjakan sesuai dengan deadline waktu. Di sana sudah ada deadline waktu, jangan sampai ada yang ketinggalan pengisian ya, baik kuis, pengumpulan tugas dan lain-lain. Ya. Oke, minggu depan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang ke-7. Ya, ingat teman-teman, setelah pertemuan ke-7 mungkin kita akan apa? UTS. Ya, materinya dipelajari lagi sehingga penilaian itu bisa maksimal. Oke, kita tutup saja pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.